Terima kasih pemirsa dan masih setia bersama kami di Sapa Pagi, masih bersama Dr. Safarina Laitupa dari RSUD Campur Darat Dr. Karneni Kabupaten Tulungagung. Melanjutkan yang tadi ya dokter ya, tadi kita udah bahas tentang sampai berapa lama ya, kan memang tidak bisa ditentukan karena tergantung pola hidup kita juga ya. Iya. Nah selanjutnya nih dok, kadang-kadang itu ada nih orang yang udah tahu nih kadar gulanya tinggi, tapi dia tidak mau berobat, tidak mau check up. Nah ini gimana nih dok, ini apa yang bakalan terdampak pada orang ini ya? Silahkan dokter. Ya, baik Mbak Intan. Jadi kalau kita bicara mengapa kok pasien ini tidak mau berobat gitu ya, apa yang terjadi setelahnya gitu. Berarti kita bicara tentang komplikasi nih Mbak Intan. Kalau bicara tentang komplikasi, saya selalu katakan kepada seluruh pasien dan juga oleh guru-guru saya waktu itu mengajarkan saya, komplikasi diabetes mellitus itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari ujung rambut rontok ya. Lalu setelah itu turunlah ke kulit ya. Kulit bisa gatal, gampang sekali terkena dermatitis atau misalnya gatal-gatal. Yang ketiga turun ke mata, bisa menjadi katarak atau bahkan sampai kebutaan karena retinanya sudah tidak bisa bekerja dengan baik. Lalu turun lagi ke mulut, mual-mualnya itu juga bisa terjadi. Turun lagi ke jantung, bisa terjadi yang namanya penyakit gagal jantung, atau bahkan bisa juga kena ke koroner artery disease. Lalu turun lagi ke ginjal, gagal ginjal itu malah resiko yang besar sekali bisa terjadi. Stroke dan juga banyak lagi sampai bawah, bahkan sampai luka-luka kecil pun itu juga bisa menyerang karena diabetes yang tidak terkontrol. Sehingga mungkin itu yang bisa diingat oleh para sobat Karneni bahwa yang namanya diabetes itu harus diterapi. Kenapa? Karena kalau kita bicara resiko, misalnya kan pasti ada ya Mbak Intan, keluarga ataupun misalnya tetangga, bude, pakde, bule, benar sekali. Pasti bilang bahwa saya atau tetangga saya dulu gulanya 600 nggak apa-apa tuh gitu. Dia gulanya cuma 250 tapi kok begitu gitu. Sekarang gini, tidak bisa kita membandingkan antara satu pasien dengan pasien yang lain. Karena lagi-lagi gennya pun berbeda. Nah, ketika misalnya kita bertemu dengan pasien yang dengan gula darahnya luar biasa tinggi, tetapi tidak apa-apa, jangan lupa masalah seluler atau proses inflamasi, proses peradangan tingkat seluler itu sudah terjadi. Ketika memang itu sudah mencapai puncaknya, pasti akan seperti bom waktu, keluarlah yang namanya komplikasi. Ketika sudah mulai keluar komplikasi, berarti itu sudah kronis sekali Mbak, jarang sekali komplikasi yang bisa disembuhkan secara total ya gitu. Jadi mungkin memang bisa dikurangi. Jadi seperti itu Mbak Intan, sangat bahaya sekali. Jadi untuk Pak De Bule, tetangga-tetangganya Intan semua jangan telat minum obat, maksudnya jangan sampai nggak kontrol, jangan sampai nggak check up gitu ya dok ya, karena ternyata ngeri ya dari atas sampai ujung kaki. Betul, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dan masalahnya zaman sekarang pola hidup yang berubah itu tadi akhirnya banyak sekali dengan pasien diabetes usia muda Mbak Intan. Kasihan sekali, banyak sekali sekarang pasien-pasien dengan diabetes dan juga sudah terkena ginjalnya di usia yang masih sangat produktif. Jadi usia 40 masih ibaratnya masih sangat oke untuk bekerja ya. Jadi untuk mencapai puncak di dalam hidupnya, tetapi sudah harus berhubungan atau sudah harus berurusan seumur hidup dengan pengobatan gagal ginjal, misalnya harus cuci darah. Jadi begitu. Jangan sampai merembet gitu ya. Betul. Baik segera ditangani. Kalau ketahuan gula darahnya udah naik nih, segera konsul aja ke poli dalam ya. Nanti ketemu Dokter Safa di RSUD Campur Darat gitu ya Sobat Karneni. Luar biasa sekali dokter. Intan masih mau tanya lagi tentang, tadi kita udah bahas tentang komplikasinya ya dok, yang menakutkan. Sebenarnya kalau pengobatan tuh tetangganya tuh cerita itu ada yang pakai insulin, ada yang pakai obat. Sebenarnya apa nih dok yang membedakan dari kedua ini gitu? Mungkin pasien yang satu cemburu nih, dia kok bisa cuma obat, aku harus disuntik, sakit ini ya gitu. Silakan dokter. Baik, berarti kita sekarang nih bicara tentang pengobatan diabetes mellitus ya Mbak Intan dan juga Sobat Karneni. Jadi pengobatan atau modalitas pengobatan diabetes mellitus itu sangat banyak sebenarnya Mbak. Mungkin orang biasanya kalau
kalau berobat di puskesmas ya, itu taunya gliben, metformin gitu ya. Padahal yang namanya pengobatan diabetes tuh banyak sekali golongannya. Satu, ada golongan sulfonilurea. Di dalamnya tidak hanya gliben saja, ada glibenclamid, ada glimepirid, ada yang lain-lain. Dan yang kedua, golongan metformin atau biguanid ya. Golongan biguanid ini ya salah satunya metformin itu yang biasanya pasien-pasien juga kadang bisa beli bebas ya di apotek. Lalu juga ada golongan DPP-4 inhibitor. Jadi dia itu untuk menghambat, ada yang namanya enzim DPP-4 itu juga yang nantinya sesuai jalurnya akan mengurangi dari kerja insulin itu sendiri. Lalu ada lagi yang namanya SGLT2 inhibitor, ada lagi yang namanya GLP-1 yang juga disuntikan, namun ini bukan insulin. Bahkan sekarang ada loh yang seperti itu. Dan juga ada insulin. Insulin pun juga macam-macam Mbak Intan, nggak cuma satu macam, ada banyak sekali macamnya. Jadi modalitas itu kita pilihkan sesuai dari kebutuhan dari sang pasien. Kenapa? Karena pengobatan itu sangat personal Mbak Intan. Tidak selalu satu orang kita pakai gliben dulu. Tidak. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana pasien juga tidak bisa menggunakan obat itu. Sehingga kita pilihkan mungkin insulin atau obat yang lain. Mengapa ada pasien yang tiba-tiba datang ke kita langsung kita berikan insulin? Nah, sekarang kita bicara tentang yang namanya target. Kalau misalnya kita bicara diabetes, sebenarnya kita tidak hanya bilang bahwa untuk glukosa darah puasa dan glukosa darah 2 jam setelah makan. Kita harus cek yang namanya HbA1c tuh Mbak Intan. HbA1c adalah satu modalitas pemeriksaan di mana bisa dicek untuk 3 bulan 4 bulan sekali. Itu menunjukkan rata-rata gula darah kita atau pasiennya ketika 3 bulan itu tadi. Jadi luar biasa pemeriksaan ini. Ibaratnya kalau orang di sini nggak bisa ngapusi tuh Mbak Intan. Ya, ketika pasien datang ke kita gula darahnya bagus tuh. Ternyata dicek HbA1c-nya tinggi. Nah seperti itu. Jadi kalau pasien itu datang ke dokter atau ke kami dengan HbA1c yang sudah lebih dari 10, maka sebenarnya harus diberikan insulin secara langsung, tidak melalui pengobatan oral dulu atau obat minum dulu. Agar apa? Agar target untuk pemberian obat atau insulin atau target terapi untuk diabetes itu sendiri segera tercapai sehingga kita bisa menurunkan resiko-resiko terjadinya komplikasi yang kita bicarakan tadi Mbak Intan. Jadi memang sangat personal sekali setiap pasien. Jadi sekali lagi tidak bisa dipasamakan ya dokter. Betul. Antara pasien satu dan pasien satunya lagi. Biasanya tuh gini dok, pasien A, si Pak D sakit diabetes, oh si Budenya ikut sekalian dah obatnya sama karena keluarnya sama gula darah. Ternyata nggak bisa seperti itu. Betul, wahai sahabat, karena ini kita harus tetap cek, ada labnya juga, nanti akan disesuaikan ya dokter ya. Betul. Obat apa yang cocok dengan diri masing-masing seseorang gitu ya. Betul. Dok, ya. Jangan sampai nanti malah ketinggian gitu ya dokter ya. Karena pemberian pengobatan apapun sakitnya Mbak Intan, yang namanya memberikan pengobatan itu seperti membeli 2 mata pisau. Jadi kita mau pakai yang mana, apakah ini akan memberikan efek yang baik ataukah malah memberikan dampak yang buruk untuk pasiennya. Nah itu benar-benar tergantung dari dokternya juga yang memilihkan obatnya. Nah makanya jangan sembarangan minum obat ya. Betul. Apalagi obat diabetesnya ya. Mantap sekali nih dokter. Tadi kembali lagi kan kita memang nggak bisa memastikan sampai kapan ya dok ya. Tadi tentang pola hidup nih dok. Sebenarnya pola hidup yang diharapkan biar sehat, kalau bisa sih jangan sampai kena diabetes lagi. Kalau misalnya sudah kena biar cepat sembuh itu gimana gitu dok. Mungkin dokter bisa jelaskan kiat sehatnya biar nggak diabetes gitu ya. Betul. Tindakan preventif yang pertama, jauhi istilahnya sedentary lifestyle namanya Mbak. Jadi sedentary lifestyle itu apa? Pola hidup yang dibuat seperti nyun sewu, seperti malas-malasan. Jadi misalnya tuh kita nih naik ke lantai 3, ada lift kan? Kita pilih lift daripada tangga. Gak capek soalnya ya pemirsa. Ya, jadi begitu. Lalu olahraga yang kurang.
kebanyakan olahraganya goler-goleran di kasur ya zaman sekarang. Jadi setidaknya paling tidak kalau udah terkena atau sudah terkena diabetes mellitus itu 30 sampai 45 menit itu tadi Mbak Intan dalam satu hari, maksimal 2 hari sekali. Kalau sudah kurang dari itu atau maksudnya 3 hari nggak olahraga gitu ya, nah itu nggak bisa Mbak Intan, itu berarti kurang. Dan pemilihannya olahraganya pun juga olahraga yang sifatnya kardio. Tapi lagi-lagi kita harus cek lagi yang namanya pasiennya. Jangan-jangan memang pasiennya memang sudah ada sakit jantung tuh. Kalau sudah ada sakit jantung berarti kan tidak bisa kita sarankan untuk lari, kita sarankan untuk misalnya ikut aerobik. Nah, gitu. Jadi sangat personal dari pasiennya, tapi setidaknya ada aktivitas fisik, apalagi bagi Sobat Karneni nih yang misalnya masih sehat. Ayo kita harus lakukan pola hidup yang sehat. Jadi makan makanan pun juga sekarang kan banyak ya untuk setelah misalnya goes, tapi sama saja setelah itu minumnya es teh manis. Belinya bakso gitu ya. Iya, jadi seperti itu Mbak Intan. Jadi harus dilihat lagi apakah cukup kalori yang kita masukkan dan dibandingkan dengan aktivitas fisik yang telah kita lakukan. Jadi gitu. Mantap sekali ya pemirsa. Jadi jangan males-malesan. Kita harus berjalan. Maksudnya aktivitas fisik ya dokter ya. Jangan ya karena memang sekarang itu nyaman sekali dok. Sambil tiduran scroll sosmed gitu ya. Betul. Sambil tiduran scroll sosmed, lalu di sampingnya ada jajan gitu kan. Nikmat surga dunia. Mantap sekali nih dok. Bahas tentang kalori ya tadi ya. Sebenarnya orang diabetes itu nggak boleh sama sekali makan nasi ya dok ya. Soalnya sering banget nih tetangga itu jangan makan nasi nih ganti nasi jagung. Emang separah itu ya kita nggak boleh makan nasi bagi orang-orang yang sudah terkena diabetes dokter. Jadi untuk diet diabetes sendiri itu ada hitungannya Mbak Intan. Nah dari seluruh total kalori yang dimakan oleh pasien diabetes itu tidak boleh melebihi dari 50% Mbak Intan. Jadi setidaknya sekitar 40% saja untuk total kalori karbohidrat. Sebenarnya juga bukan berarti pasien tersebut tidak boleh makan nasi, tetapi karbohidratnya harus memilih tuh Mbak Intan. Kenapa? Karena sekarang mungkin orang banyak ya seperti makan nasi lauknya mie, padahal mie itu juga karbohidrat. Nah, jadi atau misalnya makan nasi nanti setelah itu jajannya telo gitu. Padahal telo sendiri juga karbohidrat. Jadi harus paham, oke, berarti pagi ini saya karbohidrat memilih untuk nasi. Nah, berarti dipikir lagi, kalau gitu saya tinggal milih apa proteinnya, apa sayurnya, dan apa buahnya. Kalau memang misalnya pasien tersebut mau untuk makan yang selain nasi, boleh. Tapi berarti pada saat makan itu tidak boleh makan nasi lagi gitu Mbak Intan. Bukan berarti mutlak tidak boleh ya. Mantap sekali. Seputar nutrisi masih ingin banyak yang kita tanyakan dokter, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sapa Pagi.